Halo semuanya, masih bareng Pak D di sini dalam siaran misteri. Kali ini kita masuk ke part yang kelima dengan judul Tales of Borneo dan Nyanyian Hutan. Gimana keseruan-keseruan indra di Bontang dan pengalaman-pengalaman baru apa yang akan dialami Indra? Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Di mana bumi dipijak, di situ gaib dijunjung. Tales of Borneo, season pertama, part yang kelima. Selamat mendengarkan. Tales of Murai, Borneo. Suara burung-burung hutan dan hangatnya segelas kopi menemaniku di pagi hari ini. Rian sudah berangkat bekerja pagi tadi. Sudah 3 hari berlalu sejak malam yang mengerikan itu. Semua kengeriannya masih terngiang di kepalaku. Entah kenapa sejak hari itu Rian terlihat lebih pendiam dari biasanya. Dra, kamu di rumah? Suara ketukan pintu diikuti oleh suara orang yang kukenal. Ya, itu suara Pak Dion. Iya Pak, bentar. Jawabku langsung menuju ke pintu untuk membukanya. Seperti hari biasanya, Pak Dion mengenakan pakaian singlet ditemani dengan celana pendeknya. Sibuk nggak, Ndra? Nanti siang temani saya ya, ujar Pak Dion sesaat setelah pintu terbuka. Boleh Pak, tapi kemana? Ujarku bingung. Kita ke Teluk Pandan, nengokin kebun saya, jawabnya santai. Oh alah, oke, nanti siang ya, ujarku dengan senyum kecil. Ya udah, nanti habis zuhur saya kesini lagi, ujar Pak Dion sembari meninggalkanku. Teluk Pandan, di mana itu? Pikirku dalam hati dengan kembali menutup pintu. Siang itu aku dan Pak Dion berangkat dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Ya, untuk ukuran orang yang separuh baya, sepertinya motor ini terasa terlalu garang. Dan juga ini pertama kalinya aku menaiki motor trail. Yap, motor trail tinggi dengan ban bermotif kotak-kotak seperti tahu. Hingga setelah kami mulai memasuki jalan tanah yang cukup terjal, aku baru tahu kegunaan dari ban kotak-kotak ini. Pak, kita nggak salah jalan kan ya? Ujarku mulai panik saat lama-kelamaan kami mulai meninggalkan peradaban dan memasuki hutan. Kebun yang ada di pikiranku adalah sebuah lahan garapan yang terletak tidak jauh dari pemukiman. Tapi sepertinya semua ekspektasiku salah. Enggak, Ndra, habis turunan gunung di depan kita sampai, ujar Pak Dion sambil menaik turunkan gas karena jalan terjal. Tak lama kemudian kami sampai di sebuah kebun dan memang seperti bayanganku sebelumnya. Sebuah lahan garapan yang cukup luas dengan sebuah gubuk kecil dari kayu untuk istirahat. Tapi dengan jarak
kira-kira 5-6 kilometer dari rumah penduduk terdekat. Jika tadi aku tahu, mungkin aku tidak akan mengiyakan ajakan Pak Dion. Ini kebun saya, Ndra, ujarnya sambil melangkah ke arah gubuk kayu. Iya Pak, kebun. Jawabku bingung karena memikirkan betapa jauh lokasi kebun ini, dan juga jika terjadi sesuatu, jangankan sinyal, berteriak sekencang-kencangnya pun hanya akan didengar oleh hewan-hewan hutan. Sesaat setelah kami duduk, Pak Dion mengeluarkan termos berisi kopi dan 2 gelas plastik dan tas yang dia bawa. Sayu-sayu terdengar dari kejauhan. Suara gergaji mesin dari kejauhan. Loh Pak, itu penebangan ilegal ya? Ujarku kaget. Bukan, Ra. Itu orang ngerintis lahan. Ya, kayak gini. Ujarnya dengan menyalakan sebatang rokok. Pak, ngomong-ngomong, nasib si Kuyang gimana? Tanyaku penasaran karena tiba-tiba teringat kejadian 3 hari yang lalu. Udah diberesin sama Anto sama polisi kok kemarin. Cuman beritanya emang jangan sampai kesebar ke warga, bisa kacau, ujar Pak Dion sambil menghela nafas. Iya Pak, bukannya ketakutan, malah yang ada selfie-selfie orang-orang. Jawabku, iya bener itu Ndra. Kamu belum dapat kerjaan kah? Ujar Pak Dion yang tiba-tiba langsung menatapku serius. Belum Pak, saya lagi nyari-nyari juga, ujarku lesu. Walah, ya sudah, nanti saya tanya teman saya deh, di bengkelnya ada kerjaan gak? Ujar Pak Dion dengan menepuk pundakku. Dari semak-semak di depan kami, tiba-tiba datang seorang pria bertelanjang dada dengan tubuh penuh tato. Dan yang paling mengagetkanku adalah di tangannya dia membawa parang. Sontak saja aku langsung melompat ke belakang Pak Dion. Pak, perampok Pak, kataku gemetaran. Temanku, ujar Pak Dion dengan tertawa lebar. Malu juga rasanya sudah menduga salah teman Pak Dion ini, dan dia pun ikut tertawa lebar. Maaf Pak, saya nggak tahu, maaf sekali, ujarku dengan tertunduk. Nggak apa-apa, sudah, ujar Pak Sami. Pak Sami pun ikut duduk dengan kami, dan mereka berdua mengobrol cukup lama dengan bahasan yang tak kupahami sama sekali. Dra, saya tinggal sebentar ya. Kamu tunggu di sini dulu, ujar Pak Dion. Iya Pak, enak nah suasananya. Kalau saya ketiduran nanti, bangunin ya Pak. Jangan ditinggal, ujarku sambil merebahkan diri. Mereka berdua meninggalkanku seorang diri dan menghilang di tengah semak belukar hutan.
Ku nikmati kesendirianku dengan mendengarkan suara-suara burung di sekitarku. Murai, gumamku terkejut saat melihat seekor burung di salah satu dahan pohon. Aku kucek mataku untuk memperjelas pandangan, dan aku yakin aku tidak salah melihat. Itu memang burung murai, bukan hanya satu. Mereka ada banyak. Gila nih, di sini murai liar. Nangkep satu lumayan nih, ujarku kagum saat melihat ke sekitarku. Murai adalah salah satu burung yang menjadi favorit para penggemar kicau di Jakarta. Harganya lumayan mahal, berkisar antara 2,5 hingga 5 juta. Aku tahu karena dulu pemilik bengkel di tempatku bekerja di Jakarta memelihara salah satunya. Tapi di sini mereka liar. Tanpa pikir panjang, aku pun mencoba melangkah mendekati kerumunan burung itu. Tak terasa, aku melangkah hingga gubuk tempatku duduk tadi sudah tak terlihat lagi. Nangkepnya gimana ini? Gumamku dalam hati dengan melihat pucuk pohon yang dihinggapi burung-burung ini. Tempatnya terlalu tinggi, walaupun ku panjat tak ada jaminan dia akan diam saat kutangkap nanti. Entah dari mana, tiba-tiba angin dingin mengenai belakang leherku, dan seketika itu pula aku merinding. Tapi aku sama sekali tidak memperdulikannya karena suasana terang dan nafsuku karena melihat kertas-kertas merah jambu bergelantungan di ranting-ranting pepohonan. Balik ke Jakarta, bawa murai 100 biji, kayak mendadak gua. Rian bego, 5 tahun di sini kenapa kagak ditangkepin nih? Gumamku melanjutkan usahaku. Hendak kemana, Ikam? Sebuah suara sapaan mengagetkanku. Maaf, saya temannya Pak Dion. Saya diajak lihat kebun, ujarku sambil membalikkan badan. Tapi saat aku membalikkan badan, tak seorang pun ada di sekitarku. Benar-benar sepi. Aku menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Benar-benar tidak ada seorang pun. Salah dengar. Tidak mungkin. Suara tadi sangat nyata. Di tengah kebingungan, aku kembali melangkah mengikuti suara burung murai tadi. Tubuhku menabrak sesuatu, menabrak seseorang, tapi tak ada apapun di hadapanku. Dengan pucat pasi dan tubuh gemetar, aku mencoba berlari kembali ke arah gubuk kayu tempatku bersama Pak Dion beristirahat tadi. Tapi aku tak bisa berdiri, kakiku seperti ada yang memegang. Semakin aku meronta, semakin erat cengkeraman yang kurasakan di kakiku. Kulafalkan semua surat Al-Quran yang kuhafal dengan sekencang-kencangnya. Tapi cengkeraman di kakiku tak kunjung reda, dan suara keras benda jatuh terdengar di dekatku, dan cengkeraman itu pun hilang. Entah apa yang terjadi tadi, aku tak berani mencarinya. Ku kerahkan semua tenagaku untuk berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke belakang, hingga aku tersandung sebuah pohon mati yang telah tumbang
hingga aku tersungkur di tanah. Suara tawa yang khas terdengar tepat di belakangku. Seketika itu pula tubuhku merinding hebat dan kaku. Perlahan aku menoleh ke belakang. Sesosok wanita mengenakan pakaian serba merah, berwajah putih pucat dengan lingkar mata hitam pekat, menertawai dengan melihat ke arahku. Ampun, ampun Mbah, ampun, saya nggak ada niat jahat, ujarku keras dengan bersujud di depannya tanpa berani membuka mata. Nyanyian hutan. Ampun Mbah, ampun, ujarku berteriak secara berulang-ulang tanpa berani mengangkat kepala sedikit pun. Tapi tawa khas yang mengerikan ini tetap terdengar di telingaku. Ini masih pagi kan? Gila, gila, gila. Umpatku dalam hati sambil dipaksa mendengarkan suara yang membuat semua bulu kudukku merinding. Suara langkah kaki mendekatiku di tengah tawa yang tak kunjung berhenti ini. Mendekat dan semakin mendekat. Tiba-tiba sesuatu yang dingin menyentuh tengkukku. Ah! Aku berteriak sekencang-kencangnya di tengah semua kengerian yang kuhadapi, berharap ada seseorang yang mendengarku. Hilang, ujarku dalam hati setelah beberapa saat tak mendengar suara tawa itu. Perlahan kubuka mataku dan melihat sekitarku. Alhamdulillah, Mbah Merah udah hilang, ujarku lega. Spontan saja langsung kututup mulutku dan berlari ke arah gubuk itu. Sampai di gubuk kayu itu, nafasku terasa sudah mencapai ujungnya. Pandanganku mulai berkunang-kunang. Tapi tunggu, siapa mereka ini? Ujarku bingung melihat sekitarku ramai dengan orang-orang. Loh, gua kok di sini? Tapi ini di mana? Kemana tuh gubuk barusan? Kebingunganku semakin bertambah karena sekarang aku tengah berada di atas sebuah balai besar dan orang-orang di sekitarku. Pakaian mereka, ya, pakaian mereka seperti pakaian suku pedalaman. Tapi entah di mana, laki-laki bertelanjang dada dan perempuan mengenakan pakaian yang lebih tertutup. Setiap mereka melewatiku, mereka menatapku tajam. Tapi tak sepatah kata pun mereka ucapkan. Gua diculik, apa gua mau direbus? Pikirku ngeri saat melihat ke pusat dari kesibukan ini adalah sebuah api besar yang menyala. Salah satu pria dengan pakaian paling mencolok di antara yang lain. Di dekat api terlihat menyeret sesuatu. Pisau besar di tangannya mirip sekali dengan parang Pak Dion. Tapi tunggu, yang diseret itu tidak mungkin. Itu dua buah kepala manusia. Dia melihat kepadaku
dengan tatapan tajam, dengan matanya yang bercat garis merah menyala. Dra, suara yang tak asing memanggilku. Ya, itu suara Pak Dion. Kuarahkan pandangan ke sekitarku untuk mencari Pak Dion dan tamparan yang cukup keras mendarat di pipiku. "Bangun, Dra. Dra, bangun," ujar Pak Dion panik. Pak, saya udah bangun, Pak," ujarku untuk mencegah Pak Dion menuang kopi dari termosnya yang kecil ke wajahku. "Waduh, saya kira kamu mati, Ndra. Bikin panik aja, dibangunin dari tadi nggak bangun-bangun," ujar Pak Dion. "Cuma mimpi," ujarku pelan tanpa didengar oleh Pak Dion. Keadaan ini masih membingungkanku. Aku ragu untuk bercerita pada Pak Dion apa yang kualami tadi. Alih-alih pulang, malah diajaknya berburu Mbah Kunti Merah. Tidak. Membayangkannya saja sudah membuatku merinding. "Pak, pulang yuk," ujarku pada Pak Dion yang sedang menyalakan rokok. "Nanti dulu, Ndra, kita nikmatin suasana ini dulu. Dengerin hutan ngomong," ujar Pak Dion sambil merebahkan tubuhnya. "Loh, teman Bapak tadi mana?" tanyaku pada Pak Dion karena sedari aku sadar, tak sekalipun melihat Pak Sami lagi. "Udah pulang dia," ujar Pak Dion datar. "Pak, tadi saya lihat murai. Kita tangkep yuk, Pak. Mahal banget harganya kan di Jakarta," ujarku sambil melihat seekor burung murai di pucuk salah satu dahan. "Murai Medan mahal, Dra. Kalau murai Borneo murah. Paling cuma 200-300 ribuan aja harganya di sini. Lagian kita nggak bawa jaring atau lem," ujar Pak Dion. Bedakah?" tanyaku bingung. "Buntutnya aja lihat nah. Medan kan panjang, Borneo pendek," ujarnya sambil menunjuk seekor burung murai yang ada di atas pohon. "Oh, jadi murai Borneo murah," ujarku sambil mengangguk-anggukan kepala. "Di sini banyak, Dra. Murai, kacer, cucak ijo, pentet, perenjak, ciblek, konin. Ya, asal izin dulu yang baik sebelum menjerat. Kalau kamu mau, nanti saya kenalin teman saya, ada tukang pikat burung," ujar Pak Dion panjang lebar. Tak terasa kami mengobrol hingga pukul 4 sore, dan akhirnya Pak Dion mengajakku untuk pulang. Si Embah telah terlihat terparkir di depan kontrakan Rian saat aku dan Pak Dion tiba. "Rian udah pulang tuh," ujar Pak Dion padaku. "Iya, Pak, saya pulang dulu, Pak. Makasih udah diajak jalan-jalan ya," ujarku dengan meninggalkan Pak Dion. Saat memasuki kontrakan, Rian tak terlihat di ruang depan. "Langsung tidur?" tanyaku dalam hati. Suara erangan terdengar pelan dari arah kamar. Benar saja, Rian terbaring di kamarnya dengan wajah pucat. "Lu kenapa, Yan?" tanyaku pada Rian. "Gak apa-apa, Ndra. Lu udah makan belum?"
Gua bawa makanan tuh, ujar Rian sambil menunjuk arah meja dapur. Ya udah, makan bareng yuk. Gua panasin ya. Gua bikinin teh anget sekalian, ujarku menuju ke dapur. Gak tahu kenapa nih, badan gua meriang dari tadi siang. Masuk angin kali ya? Ujar Rian setelah kami makan. Tuh, ada tolak angin Yan. Abis minum langsung istirahat lu, ujarku sambil menyalakan sebatang rokok. Abis dari mana lu? Tanya Rian. Nemenin Pak Dion, nengokin kebunnya tadi. Lupa namanya, teluk apa, tahu dah, ujarku datar. Aku sengaja tak menceritakan kejadian tadi. Mungkin hanya akan menambah penyakitnya. Lu besok keliling Dra, cari kerjaan. Gua besok libur, pakai aja noh Simbah. Tapi lu sendirian aja ya, gua istirahat di rumah, ujar Rian sambil kembali ke kamarnya dengan wajah yang masam. Ah, benar juga. Sudah terlalu lama sejak aku datang hingga hari ini, aku tidak melakukan apapun yang menghasilkan. Sudah saatnya bergerak dan kembali pada tujuan awalku saat berangkat ke sini. Jam di tanganku menunjukkan pukul 8 malam. Tapi Rian sudah tertidur lelap. Aku memutuskan untuk keluar untuk menghilangkan jenuhku. Bontang sepi banget, ujarku dalam hati sambil melangkah meninggalkan rumah. Dra, sini, teriak Pak Dion dengan melambaikan tangan dari teras rumahnya. Iya Pak, ujarku dengan berjalan ke arahnya. Loh, Pak Sami di sini. Kapan nyampe Pak? Ujarku saat melihat Pak Sami yang sedang duduk di teras rumah berdua dengan Pak Dion. Dari tadi saya, ujarnya dengan senyum kecil. Gini Ndra, kamu kan nyari kerjaan. Ikut sama Sami aja ya, jadi Censou, ujar Pak Dion. Makasih banyak Pak, ujarku bersemangat. Tapi Censou apaan? Ujarku. Udah, kamu kan butuh kerjaan, ikut aja dulu. Kalau 3 minggu kamu nggak betah, kamu boleh pulang. Tapi sebelum 3 minggu, kita nggak pulang Dra, nginep di sana. Ujar Pak Sami. Kalau kamu mau, lusa kamu bisa ikut saya, lanjutnya. Tapi saya belum bikin atau nyiapin lamaran Pak, ujarku lesu. Gak masalah, yang penting kamu kuat mental, sehat, sama siap kerja aja, sahut Pak Sami. Saya buatkan kopi Andra, ujar Pak Dion yang langsung meninggalkan kami, memasuki rumahnya sebelum sempat aku menolak. Malam ini kuhabiskan dengan mengobrol di depan rumah Pak Dion hingga pukul 2 malam. Saat aku dan Pak Sami masing-masing berpamitan. Pagi hari saat aku sudah di depan rumah Pak Sami yang ternyata tidak terlalu jauh dari rumah Rian. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja pada Pak Sami. Semalam dia sudah memberiku sepatu safety yang terlihat mahal. Mesti kerja bener-bener nih, ujarku dalam hati menyemangati diri. Kita berangkat Dra, ujar Pak Sami masuk ke sebuah mobil 4x4 WD berwarna putih yang terlihat sangat kotor dengan noda lumpur di sana sini. Bodoh banget gua sih. Kenapa
Kenapa nggak nanya dulu, bodoh? Gerutuku dalam hati saat mobil yang kami tumpangi masuk ke sebuah jalan setapak yang mengarah masuk ke hutan dan semakin lama semakin meninggalkan peradaban. Ternyata yang dimaksud dengan chainsaw adalah chainsaw gergaji mesin. Ya, pekerjaan ini adalah menebang pohon jauh masuk ke dalam dan semakin masuk ke dalam hutan yang rindang dengan segala nyanyiannya. Bersambung, apakah masih banyak keseruan-keseruan lagi di mana indra di dalam hutan nanti menjadi seorang chainsaw atau penebang pohon dengan gergaji mesin? Kita lanjutkan ke part yang selanjutnya atau video berikutnya. Terima kasih. Salam merinding dari Pak D.